Terdakwa Chairil Arifin alias Dede Kunto alias Deka banding atas keputusan Hakim 16 tahun 6 bulan penjara. Labuhan Batu, JPN TV mengabarkan, keputusan Hakim menjatuhkan hukuman 16 tahun penjara, subsidiar denda sekian miliar, apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman 6 bulan, artinya 16 tahun 6 bulan. Atas keputusan tersebut terdakwa menyampaikan secara langsung, tidak ragu-ragu menyampaikan bahwa dia akan banding. Demikian disampaikan Halomoan Panjaitan SH kuasa hukum terdakwa Chairil Arifin alias Dede Kunto alias Deka Senin, tanggal 30 Juni tahun 2025. Setelah keluar dari persidangan menuju mobil tahanan, terdakwa meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menginisiasi agar handphone milik Endar itu supaya dibuka dan diperiksa biar tahu siapa yang menyuruh Endar Muda Siregar bermain dan mengedarkan narkoba. Kepada Presiden Prabowo Subianto untuk dapat menginisiasi agar handphone milik Endar supaya dibuka dan diperiksa, sebut terdakwa saat menuju mobil tahanan yang dijaga super ketat. Halomoan Panjaitan, SH menyampaikan kepada awak media, supaya jelas terang benderang dengan siapa Endar sebenarnya komunikasi, ungkap Halomoan Panjaitan SH. Karena berdasarkan peralatan yang ada di kepolisian maupun di lembaga negara yang lain, walaupun percakapan dari handphone Endar itu sudah dihapus, sudah dicuci, dibersihkan, sudah diapain namanya, tetapi masih bisa dimunculkan lagi oleh alat yang canggih yang dimiliki oleh negara ini. Dengan siapa saja sebenarnya Endar Muda Siregar ini berkomunikasi, terkait dengan peredaran bisnis haram narkotika, sebut Halomoan. Sedangkan menurut terdakwa dan beberapa saksi yang dihadirkan di persidangan, di bawah sumpah mereka menerangkan bahwa pemilik akun Cina lain tersebut adalah Budi alias Hadapi, yang mana Budi alias Hadapi ini menurut surat dokumen daripada kepolisian dan kejaksaan, statusnya adalah daftar pencarian orang. Daftar pencarian orang atau DPO dengan kaitannya dengan peredaran narkotika jenis sabu, tambah Halomoan Panjaitan. Mohon agar hakim dan penegak hukum di Labuhan Batu tidak menghilangkan barang bukti percakapan Endar Muda Siregar agar terang benderang dengan siapa Endar Muda Siregar melakukan komunikasi bisnis haram narkoba di Labuhan Batu, desak Chairil Arifin. Ia secara tegas menyatakan bahwa semua pihak terkait harus mendengar dan melihat apa yang ada di ponsel Endar Muda Siregar. Kan ada laboratorium forensik, agar jelas semuanya, disampaikan terdakwa di halaman Pengadilan Negeri Rantau Prapat sambil bergegas menuju mobil tahanan. Kalau itu tidak dibuka, percuma itu tuntutan jaksa JPU. Bukti yang sesungguhnya ada di handphone milik Endar Muda Siregar, sebut terdakwa. Chairil Arifin merasa vonis yang diterimanya tidak sesuai dengan fakta dan bukti yang sebenarnya, terutama karena bukti dari ponsel Endar Muda Siregar terkesan ditutupi untuk menjeratnya. Dari Labuhan Batu JPN TV Eka Hombing mengabarkan. Siapa yang di situ? Siapa yang diurus Endar jual sabu? Terang. Kalau nggak dibuka apa ini jaksa? Buka dong handphone si Endar. Penting ya. Putusan hakim itu menjatuhkan hukuman 16 tahun penjara, subsidiar denda sekian miliar dengan apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman 6 bulan, artinya 16 tahun 6 bulan seperti itu. Dan atas putusan tersebut terdakwa tadi sudah menyampaikan secara langsung, tidak ragu-ragu menyampaikan bahwa dia akan banding. Begitu. Nah, setelah keluar dari persidangan kita dengar sendiri beliau meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menginisiasi agar handphone milik Endar itu supaya dibuka, supaya jelas terang benderang dengan siapa Endar sebenarnya komunikasi, karena berdasarkan peralatan yang ada di kepolisian maupun di lembaga negara yang lain, ya, uji lab forensik dan sebagainya sudah sangat canggih. Walaupun percakapan dari handphone Endar itu sudah dihapus, sudah dicuci, dibersihkan, tetapi masih bisa dimunculkan lagi oleh alat yang canggih yang dimiliki oleh negara ini. Dengan siapa saja sebenarnya Endar Muda Siregar ini berkomunikasi terkait dengan peredaran bisnis haram narkotika jenis sabu. Sedangkan menurut terdakwa dan beberapa saksi yang dihadirkan di persidangan, ya, di bawah sumpah mereka menerangkan bahwa pemilik akun Cina lain tersebut adalah Budi alias Hadapi, yang mana Budi alias Hadapi ini
menurut surat dokumen daripada kepolisian dan kejaksaan statusnya adalah daftar pencarian orang. Daftar pencarian orang atau DPO dengan kaitannya dengan peredaran narkotika jenis sabu. Begitu. Ya, itu tanggapan kita. Terima kasih.